Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Dan kami saat ini berada di kandang kelinci yang insya Allah kita akan cari tahu. Dan memang kita penasaran nih, sebenarnya bagaimana sih budidaya kelinci ini? Apakah kemudian susah, apakah kemudian mudah, dan buat apa ketika kita beternak kelinci ini? Apakah menghasilkan atau juga hanya sekedar hobi saja? Kita akan segera cari tahu, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dolan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu nih, Mas. Mas apa nggih? Mas Luga Legawa. Mas Luga ya, panggil saja Mas Luga nggih. Mas Luga, ini jenengan usaha peternakan kelinci. Ini sejak tahun berapa, Mas? Awal pelihara saya sekitar tahun 2012-an. Masya Allah, 2012 ya, berarti sudah lama. Awalnya seperti apa, Mas? Apakah jenengan ini memang benar-benar untuk usaha atau sebenarnya awalnya hanya hobi, Mas? Enggak, awalnya cuma hobi, paling pelihara sekitar 1-2 ekor lah. Tapi terus diperbanyak, lama-lama diperbanyak. Diperbanyak akhirnya bisa buat usaha gitu nggih? Sebuah usaha. Iya, lumayan lah. Lah, kemudian dari tahun 2012 sampai sekarang Mas Luga ini sudah memelihara berapa banyak kelinci sih sebenarnya, Mas? Iya, enggak dihitung lah, kan sering dijual juga sih anakan. Oh, berarti yang dijual ini memang anakannya ya, Mas ya? Iya, kalau saya iya, karena ini hias sih. Oh gitu. Kalau jenis kelinci itu sebenarnya ada berapa banyak sih, Mas? Ada nggak sih? Misalnya ada kelinci yang Mas pelihara ini kan yang hias ya. Iya. Kemudian yang untuk dikonsumsi itu berarti sama saja atau ada istilah lain, Mas? Iya, yang jenis hias ya banyak juga sih jenisnya, kayak Fuzzy Love, Rag, Holland Love, Lionhead dan lain-lain. Kalau yang konsumsi itu ya biasanya kelinci lokal Jawa juga bisa buat konsumsi, sama yang cepat gede sekarang itu New Zealand biasanya buat konsumsi. New Zealand buat konsumsi ya. Kalau jenis yang jenengan kemudian lagi pelihara ini adalah khusus jenis hias ya. Lah, dalam memelihara ini susah atau kemudian mudah sih, Mas? Ya mudah lah. Paling yang penting pakannya rutin pagi, siang, sore atau pagi sore aja juga bisa, sama kebersihan kandang dijaga saja. Pakannya sendiri itu apa sih, Mas? Kalau saya pakai pelet sama rumput, pelet khusus kelinci. Oh gitu. Tetapi berarti yang jenengan pelihara ini semua indukan yang kemudian nanti apa sih istilah anaknya gitu ya? Anaknya itu nanti yang dijual gitu. Iya benar. Ya kadang ada juga sih yang induknya dijual, tapi seringnya untuk anakannya, indukannya buat sendiri, buat dibudidaya. Mas, kalau kelinci sih sebenarnya pada umumnya kalau melahirkan gitu istilahnya atau beranak tuh sampai berapa banyak sih, Mas? Kalau yang jenis kalau kelinci umumnya 4 ke atas lah, 4 sekitar sampai. Kalau yang jenis hias paling 6, 4, 5, 6. Kalau yang berdaging itu bisa sampai 12. Sampai 12 sekali melahirkan gitu. Lah, kalau melahirkannya itu berarti gimana, Mas? Maksudnya kalau kita kan manusia kan 9 bulan, kalau ini? Iya, kalau ini cuma sebulan, di perut cuma sebulan. Oh, sebulan langsung bisa melahirkan gitu? Dan itu terus-terusan setiap bulan gitu, Mas? Ya, kalau saya nunggu disapi terus dikawinkan lagi, terus nunggu sebulan lahir. Disapi sekitar umur 1,5 bulanan lah sudah bisa. Kemudian, Mas, kalau memelihara kelinci hias ini sebenarnya untuk menghasilkan uangnya itu apa sih, Mas? Hanya jual beli saja atau? Kalau saya cuma jual aja. Nah, sekarang cara jualnya ini dibawa kemana, Mas? Dibawa ke pasar atau jangan lewat online malah? Saya cuma lewat online. Harusnya ngelapak juga harusnya, tapi saya cuma online aja. Online saja. Dan ini kan namanya juga jenis kelinci hias, berarti banyak macamnya ya, Mas ya? Iya, macamnya kelinci hias banyak, cuman yang saya pelihara cuma jenis Fuzzy Love. Kemudian
untuk harganya Mas, harganya ini tergantung jenisnya atau kemudian keunikannya si kelinci ini sendiri Mas? Atau malah justru besar dan kecilnya di kilo gitu maksudnya, per kilonya atau seperti apa? Kalau yang hias ya itu paling bagus apa enggaknya bisa lah. Kalau yang pedaging itu per kilo biasanya kisaran, kalau sekarang kayaknya kalau nggak salah 35 per kilo sampai 40 kan. Gitu. Kemudian selama kan kurang lebih udah lama banget ya, karena dimulai tahun 2012 sampai sekarang nih, pernah nggak Mas ada kendala misalnya terkena penyakit? Ini sebenarnya gampang terkena penyakit apa nggak sih? Ya umumnya sih penyakit yang paling sering skepis itu yang penyakit kayak jamur. Ya itu paling sih solusinya tinggal disuntik aja pakai Warmectin, itu nanti rontok semua. Sebenarnya untuk menghindari kelinci supaya tidak terkena penyakit itu apa sih Mas? Ya paling kandangnya, kebersihan kandang dijaga aja. Kebersihan kandang dijaga ya. Lah Mas Loga sendiri ini dalam memelihara kelinci ini belajar dari mana Mas tadinya? Karena memang ini sekedar hobi atau lah udah bisa saja gitu? Ya awalnya ya tinggal pelihara aja, ntar kan lama-lama bisa sama lihat-lihat di Google gitu, cara pelihara, sama tanya-tanya teman lah. Dan konon kabarnya benar apa nggak Mas? Mungkin kalau salah dikoreksi bahwa kelinci kalau pakannya telat atau kemudian tidak dikasih makan bisa kemudian memangsa anaknya sendiri gitu, benar nggak sih Mas? Ada yang bilang begitu, tapi anak yang itu loh yang belum keluar bulunya, yang baru lahiran itu. Tapi kalau sini belum pernah lihat kasus seperti karena mungkin barangkali Mas Loga ini untuk ngasih pakannya rutin, tepat waktu dan rutin ya. Iya mungkin karena rutin. Soalnya belum pernah. Memang teman ada yang bilang gitu, ada yang anaknya dimakan induknya. Kalau di sini malah paling yang makan anaknya itu yang masih merah, itu yang belum ada bulunya. Paling tikus itu lah malah bisa sering loh. Kalau ada kandang yang lubangnya agak besar ya itu dimakan tikus biasanya malah. Kemudian Mas, kalau ngomongin tentang kelinci hias ini kan ketika misalnya kita beli, otomatis kan barangkali bisa nggak Mas, aman nggak, nyaman nggak kemudian ketika dipelihara di dalam rumah gitu? Iya nyaman lah. Itu yang beli juga kadang seringnya malah dipelihara di dalam rumah itu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak mengganggu dan mengobrak-ngabrik peralatan di rumah ya Mas? Iya kayaknya sih, kalau paling itu kan gigit-gigit gitu, kadang paling kabel sasaran itu ya paling dicek aja biar itu. Lalu Mas, kalau misalnya di luar sana ingin membeli atau berminat dengan kelinci yang jenengan pelihara ini, di media sosial ada nggak Mas yang Mas upload itu atau Mas sediakan gitu? Iya, saya posting di IG, Instagram kelincicandibulan.ppg. Gitu. Dan di situ ada nomor teleponnya Mas, atau barangkali nomor teleponnya mau dibagikan di sini? Iya, nomor WhatsApp ada 083863221301. Baik Mas Loga, terima kasih atas waktunya, sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Jadi buat kerabat muslim yang barangkali berminat untuk melihat kelinci-kelinci yang dipelihara oleh Mas Loga, silahkan bisa datang ke Candi Wulan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.